pemirsa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedekua, mengaku mendapat intimidasi termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki menduga intimidasi tersebut berhubungan dengan gerakan mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal batas usia Capres-Cawapres. Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedekua mengungkap soal intimidasi yang dialami dirinya dan orang-orang terdekatnya. Dirinya menduga intimidasi yang diterima dirinya dan keluarganya terkait gerakan mahasiswa soal putusan MK. Melki menyebut keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat didatangi sejumlah pihak dan mengaku sebagai aparat keamanan beberapa minggu lalu. Selain itu, Melki juga mendapatkan kabar dari gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak bahwa ada satu orang yang bertanya kebiasaannya ketika bersekolah. Meski mendapat intimidasi berbagai pihak, namun Melki tak gentar untuk menyuarakan ketimpangan hukum yang terjadi. Namun hingga saat ini, Melki belum melaporkan kejadian teror tersebut kepada pihak kepolisian. Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa hari ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar, artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Terkait acara ini seperti apa sih, Bang? Ya. Sejak kapan itu intimidasinya? Sudah, kalau ancaman dari awal tahun jadi ketua BEM UI, tapi sehabis aksi dan menjelang aksi putusan MK itu semakin banyak gitu. Terkait Menko Polhukam Mahfud MD akan mengirimkan tim ke Pontianak buntut orang tua BEM UI, Melki Sedekua, diintimidasi oknum aparat. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek mengkritik keras putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas dan itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon, gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga, kecuali yang datang orang memeriksa lalu mengaku dari aparat, itu tidak boleh. Oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Sebelumnya, MK telah memutuskan syarat minimal usia Capres-Cawapres yang semula 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang telah dipilih lewat pemilu termasuk pilkada. Putusan ini akhirnya dinilai menjadi pintu masuk bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Putusan ini kemudian menuai pro dan kontra, hingga akhirnya terdapat 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim prostitusi yang dilayangkan sejumlah pihak. Anwar menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan, yakni 15 laporan. Majelis Kehormatan MK yang diketuai Cimli Asidiki pada Selasa malam menyatakan Anwar terbukti melanggar etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.